Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Apa kabar adik-adik semua? Sehat di hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah, Pak. Senang sekali ketemu adik-adik sekalian di mata kuliah kewirausahaan di kuliah perdana di hari ini di kelas di semester 6A dan B ya di jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IIKI Jakarta. Adik-adik sekalian rahimallah, untuk mengawali mata kuliah kita di hari ini, ada baiknya kita awali dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik sekalian, untuk keberkahan mata kuliah kita di hari ini, ada baiknya kita dengarkan bacaan Al-Quran dari salah seorang di antara kita. Silakan, siapa yang bertugas, silakan. Nah ini Pak. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan la tabur. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Quran Surah Al-Fatir ayat 29. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim, Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih Aini Fadilah Putri yang sudah membacakan Al-Quran untuk kita semuanya. Semoga Allah memberkahinya dan memberkahi kita semua yang mendengarkan bacaan Al-Quran di hari ini. Hadirin sekalian rahimallah, di surat Fatir ayat 29 tadi yang dibacakan oleh Aini tadi, Masya Allah luar biasa, mengingatkan kita semuanya bahwa kunci sukses dalam bisnis itu ternyata bukan hanya mengandalkan otak, hanya mengandalkan otot, hanya mengandalkan modal, tapi ternyata selain ikhtiar, semangat menjemput rezeki, selain semangat kemudian berbisnis, berusaha, tapi ternyata ada faktor Allah sang penentu daripada bisnis. Nah ini yang selalu dikatakan oleh Mbak Nur Hayati Subakat misalnya, selain kita konsen di bidang 4P misalnya, price-nya harus bagus, place-nya tempatnya harus bagus, promosinya harus bagus, ya, lalu kemudian produknya harus bagus, tapi ada P yang kelima namanya pertolongan Allah. Itu artinya pertolongan Allah ini menjadi sangat penting sekali. Ya, sehebat apapun produknya, sehebat apapun price harganya, sehebat apapun place tempatnya, sehebat apapun promosinya, kalau Allah tidak menolongnya maka bisnisnya tidak akan pernah sukses. Nah, ternyata cara untuk minta pertolongan Allah melalui Allah itu adalah dengan 3 cara yang dibacakan dalam surah Al-Quran, surah Fatir ayat 29 tadi. Yang pertama adalah yatluna kitab Allah, rajin baca Al-Quran. Bisnis boleh semangat, tapi kemudian jangan lupakan Al-Quran. Karena orang yang baca Al-Quran itulah orang yang dekat dengan Allah. Berteman dengan Al-Quran itu tidak hanya di dunia, tapi juga berteman sampai kelak ketemu Allah di akhirat. Bahkan Al-Quran bisa memberikan syafaat kepada kita bersama. Oleh karena itu, sungguh beruntung adik-adik sekalian yang belajar di IIKI ini, ya belajar ekonomi syariah, ahli Al-Quran, dan kemudian punya talenta bisnis, tentu akan menjadi menarik. Yang kedua adalah waqamus shalah, rajin sholat, ya. Selain rajin baca Al-Quran, rajin sholat, ya. Bisnis boleh semangat, ya, tapi ketika Allah memanggil, pastilah Allah yang lebih dahuluan. Karena minta rezekinya pada Allah, merengek-rengek kepada Allah, ya. Giliran Allah memanggil, maka Allah didahulukan. Sholat adalah merupakan jarak terdekat antara kita dengan Allah. Oleh karena itu, kalau 1 jam sholatnya ditunda, boleh jadi 1 jam pula rezekinya akan ditunda. Wajar kalau kemudian rata-rata banyak orang kaya di usia tua, bukan di usia muda. Nah, adik-adik sekalian, yang ketiga adalah wa anfaqu, rajin bersedekah. Ternyata sedekah ini secara zahir mungkin dia akan berkurang angkanya. Punya uang 1 juta disedekahkan 100.000, itu akan berkurang menjadi 900.000.
Tapi Allah yakinkan di dalam Al-Quran, yamhaqullah riba wa yurbis sadaqat. Allah musnahkan harta riba itu, Allah tumbuh suburkan sedekah. Hampir semua orang kaya itu selalu kemudian punya talenta, punya semangat mau bersedekah, terutama di pagi hari, di awal pagi, ya, di awal bulan, di awal tahun dan berbagai macamnya. Jadi tidak ada kata cerita orang menjadi miskin karena rajin bersedekah. Bahkan dalam surah Al-Baqarah dikatakan masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habba. 1 jadi 7, 7 jadi 100, 700 kali lipat. Itu artinya kalau kita taruh uang kita di bank, ya, paling 7% per tahun. Bagi 12 bulan ekuivalen dengan 0,5%. Mana lebih banyak, sama Allah atau sama manusia? Ya Ustadz, yang penting sama manusia, jelas-jelas 0,5% itu cuma 5.000. Sama Allah 700 kali lipat, 7 juta. Masya Allah, luar biasa. Mana bentuknya? Anakmu sehat, istrimu sehat, suamimu sehat, keluargamu sehat. Karena sehat kau bisa dagang, karena sehat kau bisa ngantor, dan berbagai macamnya. Nah, semangatlah terus, semangat berbisnis, tapi jangan lupakan Allah. Semakin dekat kepada Allah, semakin banyak kita memperoleh sesuatu dari Allah. Tapi ketika Allahnya kita tinggalkan, maka kita akan kehilangan segala-galanya dari Allah. Terus semangat mencari ilmu, semangat berbisnis. Kalau punya ilmu saja bisa hidup, apalagi kalau punya ilmu dan punya bisnis. Pasti lebih keren lagi hidupnya. Baik adik-adik sekalian,